Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang, bertemu kembali bersama saya dalam materi pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mengkaji tema berpikir kritis dan bersikap demokratis. Tetapi pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokuskan kepada ayat tentang berpikir kritis. Ayat tentang berpikir kritis yang kita kaji adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Titik tekan pada pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama adalah kandungan ayat dan bacaan tajwidnya. Coba kita lihat pada Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Kita coba terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 ini mengajak kita untuk berpikir kritis. Nah, kata berpikir kritis di dalam ayat ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 190, yaitu di akhir ayat. Pada kata ulil albab, yaitu orang yang berpikir, orang yang berakal, orang yang menggunakan akal pikirannya. Dalam kata ulil albab mengandung orang yang berpikir, itu berarti mengajak kita menggunakan akal kita semaksimal mungkin untuk mengkaji dan meneliti terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Coba kita lihat pada arti terlebih dahulu. Terjemahan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, kata orang-orang yang berakal itu di dalam bahasa Arabnya disebut dengan ulil albab. Itulah yang dimaknai sebagai tema berpikir kritis. Nah, kalau kita kaji pada ayat yang 190 ini, objek kajian atau objek penelitian yang perlu digarap oleh manusia, yang perlu dipahami oleh kita, yaitu ada dua. Objek yang pertama atau kajian yang pertama dari kata fi khalqis samawati wal ard, yaitu penciptaan langit dan bumi.
Jadi objek yang pertama, yang ketiga yang akan dikaji adalah penciptaan langit dan bumi. Objek kajian yang kedua pada kata wahtila fil laili wan nahari, yaitu silih bergantinya waktu malam dan siang. Berarti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 itu berisikan tentang satu, yaitu orang yang berpikir kritis. Kajian objek yang berpikir kritis itu ada dua, yaitu yang pertama penciptaan langit dan bumi, yang kedua adalah silih bergantinya malam dan siang. Jadi adanya pergantian malam dan siang itu menjadi kajian kita bagi orang yang berakal. Nah, dengan memahami pergantian waktu siang dan malam itulah nanti akhirnya melahirkan apa yang kita kenal dengan waktu. Waktu bisa diukur dengan jam, berapa jam, berapa menit, berapa hari. Gitu. Terus pada ayat yang 191 ini berisi tentang ciri orang yang berpikir kritis, yang diartikan secara keseluruhan yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Coba kita kembalikan ke ayatnya. Saya ulang kembali. Pada ayat Ali Imran 190 menjelaskan tentang orang yang berpikir kritis. Diambil dari kata akhir dari ayat Al-Quran tersebut, yaitu kata ulil albab, yaitu orang yang berakal. Nah, objeknya kajian yang perlu dilakukan dalam penelitian ini pada ayat ini ada dua. Yang pertama pada kata fi khalqis samawati wal ardi, yaitu dalam penciptaan langit dan bumi. Lalu yang kedua, wahtila fil laili wan nahari, silih bergantinya waktu malam dan siang. Ingat, berarti orang yang berpikir kritis atau orang yang berakal dianjurkan untuk mengkaji pada dua fenomena alam. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi, yang kedua silih bergantinya waktu siang dan malam. Nah, persoalannya sekarang, kalau Allah mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan langit dan bumi, apa yang bisa kita lihat dari langit dan bumi? Kita ambil contoh. Langit itu tidak ada tiang, maka berarti menandakan tidak akan mungkin langit itu diciptakan oleh yang tidak sempurna. Langit hanya bisa diciptakan oleh yang maha sempurna, berarti Allah. Dengan melihat langit, kalau kita melihat ke atas, itu ada awan, ada udara, ada yang lain. Nah, memahami adanya angin berarti kita perlu mengkaji adanya angin. Akhirnya muncullah pendeteksi angin, kecepatan angin berapa, muncullah alat mendeteksi angin. Kemudian kecepatan angin itu bisa diukur dengan alat tertentu. Nah, dengan memahami
fenomena berupa angin, maka manusia yang berakal akhirnya melahirkan alat untuk mendeteksi kecepatan angin. Terus ada contoh yang lain. Di udara itu ada pesawat terbang yang berjalan. Nah, dengan memahami itu berarti manusia akan bisa mengukur sampai seberapa ketinggian pesawat untuk bisa terbang. Yang aman itu berapa ketinggiannya. Akhirnya udara bisa dijadikan sebagai sarana transportasi. Nah, dengan memahami udara, maka manusia akan bisa mengukur jalan transportasi di udara itu yang mana, maka diperlukanlah alat untuk pengukur ketinggian pesawat. Terus bisa mengukur kecepatan pesawat kalau di udara berapa. Nah, itu dengan memahami hanya fenomena yang ada di langit toh. Termasuk kalau masyarakat nelayan berada di tengah laut, tidak ada siapa-siapa, maka dia untuk melihat arah kemana, barat dan timurnya kemana, dia akan melihat dengan fenomena berupa bintang atau bulan. Nah, dengan melihat bintang atau bulan itu, dia bisa menentukan arah baratnya mana, timurnya kemana. Karena dia bisa mendeteksi posisi bintang itu di mana, berarti arahnya kemana. Fenomena yang kedua, kajian yang kedua, berupa silih bergantinya waktu malam dan siang. Kita sering merasakan kalau malam itu dingin, siang panas. Nah, dengan memahami kondisi malam itu dingin, siang itu panas, maka bagi orang yang berakal, yang menggunakan akal pikirannya dan mau berpikir kritis, maka dengan memahami kalau siang itu panas, malam itu dingin, maka manusia bisa menelurkan ilmu pengetahuan bagaimana kalau siang supaya tidak panas dan malam tidak dingin. Persoalan yang sering kita dapati adalah siang panas karena ada sinar matahari. Nah, supaya tidak kepanasan karena tidak terkena langsung oleh sinar matahari, maka manusia bisa menggunakan akalnya menciptakan alat atau pelindung penutup supaya tidak kepanasan. Muncullah payung, muncullah mungkin kipas angin supaya tidak kepanasan, atau muncullah AC. Nah, perkembangan adanya AC, payung, kipas angin itu berangkat dari melihat fenomena berupa alam, yaitu siang panas, malam itu dingin. Bagaimana kalau seandainya malam itu dingin, maka diciptakanlah teknologi berupa selimut. Dengan berselimut kita tidak akan kedinginan. Lah kok masih ada yang masih kedinginan, maka muncullah perapian atau alat perapian untuk memanaskan suasana. Maka boleh dengan cara membuat perapian dari api, atau mungkin bisa menggunakan alat yang lain. Nah, itu baru pada fenomena yang sederhana. Kita ambil contoh lagi. Kalau matahari terbit itu berapa jam, tenggelam kapan, muncul kapan, maka muncullah ilmu yang dikenal dengan ilmu falak. Maka matahari terbitnya jam berapa, tenggelam jam berapa bisa diukur dengan mengukur menggunakan ilmu falak. Berapa jam? Lah, ukuran jam akhirnya lahirlah teknologi berupa jam tangan, jam dinding maupun yang lain.
Terus kalau kita memperhatikan pada ayat yang kedua, yaitu Ali Imran ayat 191. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 ini berisikan tentang ciri orang-orang yang berpikir kritis atau orang yang berakal. Coba kita lihat pada ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha, alladzina yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha mengingat Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Berarti orang yang dikatakan berpikir kritis pada ayat ini yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring. Prinsipnya berarti orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Bahkan ada yang menerjemahkan yang dimaksud orang yang berpikir kritis pada ayat ini menerjemahkan dengan yaitu orang yang rajin sholat. Kenapa? Karena sholat itu hendaknya dilakukan dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka boleh berbaring. Ini ciri yang pertama atau indikator yang pertama dari orang yang berpikir kritis. Lalu ciri yang kedua, kita lihat pada ayat selanjutnya. Wa yatafakkaruna, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan fi khalqi dalam penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Berarti ciri orang yang berpikir kritis yang kedua yaitu orang yang selalu memikirkan ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Seraya ia berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza ini. Ini itu yang dimaksud adalah langit dan bumi. Batilan, sia-sia. Maka tidak ada satupun yang diciptakan Allah di langit dan di bumi itu yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, yang dimaksud Allah, fakina, dan peliharalah kami atau jagalah kami, adzabana, dari siksa neraka. Oke, coba sekarang kita pahami dulu. Kita lihat pada kata kuncinya. Memahami Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 91 itu berangkat dari ayat di atas, maka kita dituntut untuk satu, berpikir kritis atas semua ciptaan Allah. Apakah itu langit, bumi, atau silih bergantinya waktu siang dan malam, hendaknya kita kaji, kita pahami. Lalu yang kedua, orang yang berpikir kritis yaitu banyak berpikir dan melakukan penelitian. Harus banyak berpikir dan melakukan penelitian. Lalu yang ketiga, perbanyak mengingat Allah dengan sholat dalam kondisi apapun, baik berdiri, duduk, atau berbaring. Lalu yang keempat, menjaga, memanfaatkan alam, dan melestarikan. Nah, berpikir kritis dalam ayat itu bisa dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, mengkaji, serta melakukan perbandingan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kita ambil contoh. Allah menciptakan fenomena berupa kata. Kata itu kalau siang diam, kalau malam dia berbicara.
suara. Bahkan suaranya merdu seperti musik. Menyadari kata atau kodok, manusia perlu mengkaji kenapa Allah menciptakan kodok. Ternyata adanya kodok itu menjadi rangkaian makanan dalam kehidupan. Kodok membutuhkan makan berupa nyamuk atau yang lainnya. Tapi kodok sendiri juga menjadi bahan makanan bagi binatang lain. Contohnya ular. Berarti saling terkait antara satu dengan yang lain. Kalau kodoknya sudah semakin hilang, ularnya juga sudah banyak yang diambil oleh manusia, dimanfaatkan oleh manusia, maka yang memakan nyamuk berkurang, efeknya nyamuk akan mudah berkembang dan itu akan mengganggu manusia. Di tempat yang lain masih ada cicak. Pernahkah kamu bayangkan tentang cicak? Cicak itu binatang merayap, tidak punya sayap. Makanannya adalah nyamuk. Kalau kita mau belajar dengan cicak, yaitu kita perlu memahami bahwa cicak itu binatang yang tidak bisa terbang, tetapi makanan pokoknya adalah makanan binatang yang bisa terbang, yaitu nyamuk. Nah, ini harus menjadi kajian kita. Kenapa kok binatang yang tidak bisa terbang, makanan pokoknya justru malah binatang yang bisa terbang? Itulah kelebihannya Allah menciptakan binatang, dikatakan tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau kita mau mengkaji, maka ternyata di dalam binatang cicak itu lidahnya sangat panjang, bisa menjangkau binatang nyamuk yang jauh. Nah, itu menjadi perhatian bagi kita. Maka dengan memahami binatang cicak, kita perlu belajar tentang fenomena yang ada di alam. Binatang yang tidak bisa terbang, tetapi makanannya itu binatang yang terbang. Tuh. Terus contoh yang lain masih pada mengkaji fenomena alam. Kita mengkaji namanya alam berupa bumi. Di dalam bumi itu terdapat berbagai macam jenis, apakah itu binatang atau tumbuhan atau yang lainnya. Orang yang mengkaji tumbuhan yang ada di alam akan melahirkan ilmu yang dikenal dengan ilmu biologi. Orang yang mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan sering kita kenal dengan ilmu flora and fauna, binatang dan tumbuhan. Flora and fauna. Nah, mengkaji fenomena yang ada di alam itu maka akan melahirkan ilmu baru, ilmu yang kita kenal dengan flora and fauna. Nah, perlu kita harus pahami bahwa menggunakan akal pikiran ternyata membawa manfaat bagi kehidupan sangatlah besar. Dan sebenarnya bagi orang yang berakal tidak perlu khawatir kalau tidak bisa bekerja. Asal mau menggunakan akalnya maka dia bisa bekerja. Dengan cara apa? Ya, mengamati lingkungan, meneliti kebutuhan manusia, mengkaji yang ada itu, maka akan melahirkan gagasan atau keinginan untuk menghasilkan suatu pekerjaan bagi manusia. Oke. Kita lanjut sekarang. Apa kandungannya sekarang? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 berisi tentang 6 kandungan. Kandungan yang pertama, ayat ini mendorong manusia untuk berpikir kritis. Dari mana kok ayat ini mendorong manusia untuk berpikir kritis? Yaitu pada ayat 190.
liulil albab, yaitu mengajak orang-orang untuk berpikir atau berakal, digunakan semaksimal mungkin. Nah, orang yang berpikir kritis yang bagaimana? Maka di kandungan yang kedua disebutkan adalah orang yang berpikir kritis, yaitu orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Kalau ingin maju ya berarti akal pikirannya harus digunakan. Cirinya apa pada kandungan yang ketiga? Yaitu orang yang mau mengingat Allah dengan mendirikan sholat. Jadi orang yang berpikir itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah itu salah satunya dengan cara mengerjakan sholat. Karena dengan sholat kita selalu ingat kepada Allah. Terus yang kandungan yang keempat, ini masih bagian dari ciri orang yang berpikir kritis, yaitu memikirkan ciptaan Allah berupa langit dan bumi dengan mengkaji dan meneliti apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ciptaan Allah berupa langit dan bumi harus kita kaji supaya bisa memberi manfaat bagi kehidupan kita. Lalu kandungan yang kelima, melakukan kajian dan penelitian terhadap ciptaan Allah seraya berdoa mohon perlindungan dari siksa api neraka. Ini dilakukan dalam rangka kita boleh mengkaji, meneliti, melakukan penelitian apapun, tapi semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah yang maha menciptakan, Dia yang maha sempurna, ya kita harus bersandar kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita pahamkan, kita kembalikan hanya semata-mata karena Allah. Lalu yang keenam, menghargai waktu. Dari mana kita harus menghargai waktu? Tadi pada Quran surat Al-Imran ayat 190 dikatakan wahtila bil laili wan nahari, silih bergantinya waktu siang dan malam. Ingat, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Jangan dibalik, malam untuk istirahat, malam untuk bekerja, siang untuk istirahat. Kalau itu dibalik seperti itu, malam kita malah bekerja, siang untuk istirahat, maka kita tidak akan efektif karena tubuh kita mengalami penurunan daya tahan, terutama karena tidak ada sinar matahari, berarti berkurangnya vitamin C. Maka siang hari kita mendapat suplai asupan vitamin C, tubuh kita menjadi kuat. Kalau malam hari tubuh kita mudah lemas. Loh Pak, kok ada orang yang bisa bekerja malam hari? Kan itu tidak setiap hari, hanya insidental. Kadang lembur sampai malam ya kuat, tapi kalau diteruskan tubuh kita malah tidak akan mampu. Oke, sekarang kita masuk pada hadisnya dulu. Muncul pertanyaan begini. Di dalam hadis Nabi ada satu pertanyaan, siapakah orang yang cerdas? Di dalam buku paket kalian itu diberi penjelasan, orang yang cerdas yaitu yang pertama, orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Artinya, orang yang berpikir dan bertindak untuk kebaikan di dunia dan akhirat, maka dia akan berprinsip berpikir sebelum bertindak. Kenapa? Karena kita melakukan suatu perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaknya kita berhati-hati. Berpikir sebelum bertindak itu hendaknya kita pertimbangkan akan berdampak positif atau tidak di kemudian hari dari apa yang kita lakukan. Kita ambil contoh, orang yang suka mabuk-mabukan itu
secara tidak langsung akan berdampak pada masa yang akan datang. Saat dia mabuk mungkin sekarang belum merasakan, tapi kedepannya akan merasakan dampak negatif dari minuman keras. Kemudian yang kedua, siapa orang yang cerdas? Yaitu orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kepentingan setelah mati atau untuk kehidupan setelah mati. Berarti ada sebuah ungkapan, dunia ini ladangnya akhirat. Artinya di dunia kita menanam apa yang kita tanam, kelak di akhirat akan kita tunai. Berarti di dunia sebagai ladang amal, di akhirat akan kita tunai pahalanya. Lalu ciri yang ketiga, siapa orang yang berpikir kritis atau orang yang cerdas di dalam hadis tersebut? Yaitu orang yang punya orientasi jauh ke masa depan serta mampu menahan diri dari perbuatan maksiat. Jadi orang yang punya harapan bahwa masa depan itu tujuan kita, cita-cita yang harus kita raih, sekarang ini menjadi media untuk menyiapkan masa depan. Maka apa yang kita lakukan hari ini harus kita orientasikan ke masa yang akan datang. Kita ambil contoh, belajar sekarang itu manfaatnya bukan sekarang, tapi manfaatnya nanti ke depan akan kita tunai hasilnya. Karena pendidikan tidak akan bisa kita nikmati sekarang, tapi pendidikan itu sebagai aset yang akan kita ambil manfaatnya ke masa yang akan datang. Lalu yang keempat, siapa yang dikatakan orang yang cerdas? Yaitu orang yang bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Ini menurut Nabi, pandangan dalam hadis, orang yang cerdas harus memiliki 4 hal ini. Jadi tidak hanya diukur dari kesuksesan di dunia saja, tapi juga diukur dengan kepentingan akhirat. Maka ada ungkapan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Oke. Sekarang kita lihat pada hadis. Hadisnya kita lihat. Hadis tentang berpikir kritis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dikenal dengan hadis yang hasan sahih. Hasan itu artinya yang baik, sahih bisa dipercaya. Hadis ini berasal dari Abi Dzar. Kalau saya baca secara keseluruhan, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Baru isinya hadis adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba kita lihat artinya. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal dari Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susullah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik.
inti dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Takwa itu mengandung maksud adalah patuh dan taat kepada Allah, yaitu orang yang mau mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kalau kita berbuat yang buruk? Maka pada hadis ini diberi penjelasan, susullah perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Kebaikan itu bisa menghapus pada kemaksiatan. Berarti kalau kita terlanjur berbuat buruk, segera berbuat kebaikan supaya perbuatan yang buruk itu bisa dihapuskan. Lalu yang berikutnya adalah hendaknya kita bergaul dengan cara yang baik, dengan perilaku yang baik. Karena Allah menyukai yang baik, maka hendaknya kita bergaul dengan orang secara baik pula. Nih. Oke. Nah, berangkat dari hadis di atas ini, maka bisa kita simpulkan. Simpulan berdasarkan hadis di atas itu terkait dengan orang yang berpikir kritis, itu ada 4 simpulan. Yang pertama, jadi orang yang berpikir kritis itu yang pertama adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat. Jadi orang yang baik itu atau orang yang cerdas, orang yang berpikir kritis itu ya harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan hidup di akhirat, di dunia di akhiratnya. Jadi kalau kita itu hidup sekarang ya jangan hanya mikir hari ini, kita juga mikir untuk hari esok. Kalau kita punya uang hari ini banyak ya kita berpikir untuk yang masa yang akan datang nanti bagaimana, apakah akan kita habiskan sekarang ini atau tidak. Yang kedua, orang yang mampu mempertimbangkan baik buruk untuk kepentingan hidupnya. Jadi orang yang berpikir kritis, orang yang cerdas itu orang yang tidak hanya sekedar melakukan suatu perbuatan tanpa dipertimbangkan, maka harus ada pertimbangan baik buruknya agar kelak kita tidak menyesal. Lalu yang ketiga, orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsu. Artinya orang yang cerdas, orang yang berpikir kritis, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan diri supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Lalu yang keempat, orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat, tetapi selalu memikirkan jauh ke masa depan. Berarti orang yang dikatakan berpikir kritis ya jangan hanya berpikir untuk saat ini toh, kita juga memikirkan tentang hari esok. Maka kita perlu berpikir secara jernih untuk kepentingan kita ke masa yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi mengajak kita untuk berpikir kritis. Yuk sekarang kita lanjutkan. Sikap yang bagaimana yang kita kembangkan, yang dapat kita kembangkan, kita ambil manfaatnya dari ayat tersebut dan hadis tersebut. Karakter yang bagaimana yang dianjurkan untuk kita miliki. Pada penjelasan ini ada 4 karakter yang dianjurkan untuk kita miliki. Yang pertama, senang mengamati dan melakukan kajian terhadap penciptaan langit dan bumi, serta penggantian waktu siang dan malam. Jadi yang dikatakan orang yang berpikir kritis itu orang yang suka melakukan kajian, pengamatan terhadap penciptaan langit dan bumi, serta pergantian waktu siang dan malam. Dengan mengkaji, mengamati itu akan melahirkan berbagai manfaat bagi kepentingan kita.
Lalu yang kedua, banyak berpikir dan menggunakan akal dalam memahami semua ciptaan Allah. Banyak berpikir, maka jangan berhenti untuk selalu belajar dan belajar. Menggunakan akal untuk mengkaji, memahami ciptaan Allah itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita, akan melahirkan banyak ilmu pengetahuan bagi kita. Terus yang ketiga, perbanyak mengingat Allah dengan sholat. Ingat, belajar boleh, melakukan pekerjaan apapun yang diperintah Allah boleh, tetapi jangan lupa mengerjakan sholat. Maka karena sholat adalah bagian satu ibadah untuk selalu mengingat Allah. Terus yang berikutnya, yang keempat, suka memahami ciptaan Allah pasti ada manfaatnya. Kalau kalian mau, maka pasti ada nilai manfaatnya. Setiap apa yang kita perhatikan di langit dan di bumi pasti membawa manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, monggo gunakan akal kita sebaik mungkin untuk memahami ciptaan Allah berupa langit dan bumi. Oke. Lalu apa manfaat kita berpikir kritis? Manfaat dari berpikir kritis yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik ciptaan Allah. Lalu yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Jadi alam bisa kita gunakan untuk kepentingan kita, bisa kita gunakan sebagai rumah, kita gunakan sebagai tempat wisata, kita gunakan sebagai tempat untuk fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Memahami ciptaan Allah berupa langit dan bumi akan melahirkan berbagai macam iptek. Memahami berupa pergantian waktu siang dan malam akan melahirkan berbagai macam iptek. Terus yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Kenapa Allah menciptakan ular? Nah, itu perlu dijawab. Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan binatang yang lain? Nah, bagi orang yang berakal, penciptaan nyamuk pasti ada manfaatnya, juga ada nilai negatifnya. Bagi kita mungkin nyamuk mengganggu, tapi bagi binatang yang lain mau nyamuk menjadi makanan. Nah, bagi kita supaya untuk bisa menghilangkan nyamuk supaya tidak mengganggu, maka muncullah pemikiran untuk menghilangkan nyamuk. Dengan cara apa? Kalau orang desa membuat berdiam tidak efektif, akhirnya membuat obat nyamuk sederhana. Lalu muncul obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar ternyata juga tidak efektif, berarti obat nyamuk oles. Obat nyamuk oles ada autan, ada sulfur dan yang lain. Ternyata masih kurang efektif. Ada obat nyamuk elektrik, ada obat nyamuk cair semprot, baygon, heat dan yang lain-lain. Nah, menghasilkan fenomena alam dengan cara menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi seperti itu adalah bagian dari menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Maka akan melahirkan sikap yang kelima, yaitu mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami segala gejala dan fenomena alam. Terus semakin banyak bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas yang lain. Manfaat yang ketujuh adalah semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Ingat, kita hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka beramalah sebaik mungkin sebagai bekal di akhirat kelak. Yang ke-8,
semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, artinya punya pandangan jauh ke depan. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Ini bagian dari kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau gitu kita akan masuk pada tahapan yang kedua, yaitu mengkaji bacaan tajwid. Kita kembalikan kepada ayatnya. Quran surat Ali Imran ayat 191 kita kasih dari hukum bacaan tajwidnya. Kita kenal ada hukum bacaan tajwid itu hukum non sukun atau tanwin. Ada hukum mem sukun, ada hukum alif lam, ada hukum mat, ada hukum yang lain. Nah sekarang coba perhatikan, saya ingin menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid pada Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Kita mulai dari kata awal. Inna ini disebut bacaan gunnah. Tandanya ada pada huruf nun berharokat tasdid. Itu bacaan gunnah. Gunnah ada hurufnya dua, nun atau mim. Nun yang berharokat tasdid atau mem yang berharokat tasdid dibaca gunnah. Dalam ayat ini adalah dikata huruf nun berharokat tasdid dari kata inna. Fi kholqi, fi ini bacaan mat tabi'i. Tandanya apa? Kasrah diikuti ya sukun pada huruf fi. Mat tabi'i itu tandanya ada tiga. Yang pertama adalah fathah diikuti alif, dhamma diikuti wawu sukun, kasrah diikuti ya sukun. Nah ini tanda yang pada ayat ini adalah fi pada kasrah diikuti ya sukun. Terus kholqis samawati, kholqi lalu ada al samawati, ini ada hukum alif lam atau lam. Nah alif lam itu ada dua, alif lam qamariyah, yang kedua alif lam samsiyah. Pada ayat ini dibaca alif lam samsiyah. Kenapa? Karena pada kata al samawati, alnya tidak berharokat sukun atau dibaca tidak jelas, sehingga alnya langsung dihilangkan, dilewati, langsung masuk pada huruf sin, maka muncul huruf tasdid. Membacanya kholqis samawati, tidak dibaca kholqil samawati. Berarti yang dibaca lam samsiyah itu kalau ada alif lam yang huruf lamnya tidak dibaca jelas atau tidak dibaca sukun. As-samawati, manya ini dibaca mat tabi'i, wanya juga dibaca mat tabi'i. Apa tandanya? Fathah diikuti alif, atau pada huruf mem adalah fathah yang berdiri, itu adalah mat tabi'i. Wal ardi, wal a itu ada alif lam, dibaca lam qamariyah. Kenapa kok dibaca lam qamariyah? Karena pada huruf al itu berharokat sukun, maka membacanya jelas. Wal ardi, maka dibaca lam qamariyah. Berikutnya wahtilafi pada huruf lamnya la itu dibaca mat tabi'i. Tandanya apa? Ada fathah berdiri, sebagai berganti fathah ketemu alif. Terus al-laili itu dibaca lam samsiyah. Kenapa? Karena ada huruf lam yang tidak kelihatan, yang tidak terbaca, sehingga membacanya wahtilafil laili, dibaca lam samsilah. Terus
Wan nahari ini ada dua bacaan. Wan nahari itu bacaan lam samsiah dan matobi'i. Mana yang dibaca lam samsiah, yaitu pada alif lam yang dibaca tidak jelas karena langsung dimasukkan ke dalam huruf nun, membaca menjadi wana, itu lam samsiah, lamnya tidak dibaca. Terus nahari ada fathah diikuti alif, dibaca mat tobi'i. Berikutnya la ayatin, la ayat itu mat tobi'i, karena pada huruf fathah atau ya itu ada fathah berdiri, namanya mat tobi'i. La ayatin itu kalau di dalam buku kalian adalah tajwidnya dibaca idgham bila guna, dibaca idgham bila guna. Kenapa? Ada tanwin ketemu huruf ada tanwin ketemu huruf lam, maka dibaca idgham bila guna. Terus ulil albab, uli itu bacaan mat tobi'i. Albab itu ada alif lam, karena ada alif lam yang dibaca jelas maka lam komariah. Terus diikuti dengan albabi itu dibaca qalqalah kubro, karena baknya di akhir ayat maka dibaca qalqalah kubro. Tapi bisa juga qalqalah kubro ini pada kalimat albabi dibaca menjadi mat arid disukun. Oke, kita lanjut. Alladzina, alladzina ada dua bacaan. Allah itu adalah lam samsiah, karena alif lamnya dibaca tidak jelas, sukunnya enggak jelas. Terus zina itu ada kasar diikuti ya, namanya mat tobi'i. Terus yadkurunallaha, yadkurunallaha itu ada ro berharakat dhamma diikuti waw, namanya mat tobi'i. Terus nallaha, kalimat Allah di dahulu sebelumnya ada harakat fathah pada huruf nun, maka dibaca tafkim, dibaca tebal, membacanya yadkurunallaha. Kiyaman itu dibaca mat tobi'i. Lah pada huruf man, kiyaman itu ada tanwin ketemu huruf wawu, maka dibaca idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Maka kiyaman dibacanya menjadi kiyamau, idgham biguna, membacanya berdengung dimasukkan pada huruf wawu. Terus wa qu'udan, la pada huruf ain itu ada dhamma ketemu wawu mat tobi'i. Tapi kalau wa qu'udan ketemu wawu membacanya menjadi wa qu'udau, bacaan mat bacaan idgham biguna. Wa ala, lanya itu ada harakat fathah berdiri, namanya mat tobi'i. Junubihim pada huruf nun itu ada dhamma diikuti wawu, namanya mat tobi'i. Junubihim wa ada huruf mim sukun ketemu wawu, namanya idhar safawi. Wa yatafakkaruna pada huruf ro itu ada dhammah diikuti wawu, namanya mat tobi'i. Fi khalqis samawati, fi ini mat tobi'i. Terus khalqis samawati itu bacaan alif lam samsiah, karena alnya dibaca tidak jelas. As-samawati, ma-nya ini mat tobi'i, wa-nya juga mat tobi'i. Wal ardi, dan bumi itu ada bacaan mat, ada bacaan alif lam, namanya lam komariah. Rabbana
Ya Tuhan kami, kalau diartikan begitu, itu pada huruf na ini ada fathah diikuti alif namanya mad tabi'i. Ma itu ada fathah diikuti alif namanya mad tabi'i. Khalaqta itu ada huruf ko di harokat sukun dibaca qalqalah karena di tengah kalimat namanya qalqalah sugro. Jadi hurufnya qalqalah itu ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal atau diistilahkan qatbu jadin. Terus hada itu bacaan mad tabi'i. Bacaan mad tabi'i. Terus batilan, banyak itu mad tabi'i. Batilan itu mad tabi'i. Kemudian batilan ada tanpa ketemu huruf sin itu dibaca ikhfa. Tanpa ketemu sin. Terus subhanaka ada huruf ba yang berharokat sukun itu dibaca qalqalah, namanya qalqalah sughra. Karena qalqalahnya berada di tengah kalimat. Terus subha itu ada harokat fathah dibaca mad tabi'i. Terus fakina nanya adalah mad tabi'i. Ada badanya ini mad tabi'i, ada fathah diikuti alif. Terus banari ada dua bacaan adalah anar itu lam syamsiah, nari itu mad arid lisukun. Oke, ini pemahaman kita terkait dengan bacaan mad dan bacaan tajwid. Silahkan pada tugas di akhir itu ada tugas yang harus kalian lakukan. Apa? Yang pertama adalah kalian mencari bacaan tajwid. Apa yang dicari? Yang pertama adalah bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Di ayat Al-Quran itu tadi ada bacaan apa? Hukum bacaan mim sukun. Kemudian hukum bacaan mat. Lalu ada hukum bacaan lam komariah atau lam syamsiah dan bacaan qalqalah. Terus yang kedua menentukan kandungan ayatnya, tadi sudah saya jelaskan. Terus yang ketiga mengambil pelajaran dengan sifat-sifat yang bisa kembangkan dalam kehidupan sehari-hari dari Quran Surah Al-Imran ayat 191. Terus yang keempat adalah menganalisis sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dan sebab turunnya hadis, berpikir kritis dan bersikap demokratis. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas silahkan nanti dikumpulkan. Saya tunggu tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.